sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Saya, Laurencia Fani, senang sekali dapat menjumpai Anda dan akan menemani Anda sepanjang acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Romo Jimmy OFM. Selamat datang Romo. Salam jumpa Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Amin, sehat ya Romo ya. Alhamdulillah, puji Tentu Tuhan. saja ya. Sehat Sampai di walafiat. sini. Terima kasih Romo untuk Sama-sama. kehadirannya. Ya. Baik sahabat terkasih, kita mulai saja acara kita ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami dan selalu menganugerahkan kepada kami rahmat serta kasih karunia-Mu. Pada kesempatan ini, terutama pada peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Maka urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar perjumpaan kami dengan Dikau melalui firman-Mu ini dapat kami resapi dan kami hayati di dalam kehidupan kami. Terutama teladan orang kudus-Mu Santo Yoakim dan Santa Ana dapat juga menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri dan memohonkan berkat-Mu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Marilah kita menghormati Santo Yoakim dan Santa Ana, karena kepada mereka Tuhan telah memberkati segala bangsa. Bacaan pertama dari Kitab Putra Sirah, bab 44 ayat 1, dilanjut ayat 10 sampai 15. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaat mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Semoga Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat
peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian sahabat terkasih, kita sudah simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita mendengarkan permenungan yang akan diberikan oleh Romo Jimmy untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Baik Romo Jimmy, kita mulai dari peringatan ya Romo ya. Ya. Peringatan wajib. Silakan Romo. Saya mau mengawali permenungan kita atau mengajak Bu Fani, sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih ini untuk coba melihat teladan hidup dari Santo Yoakim dan Santa Ana yang kita peringati hari ini. Menyebut dua orang kudus ini, saya yakin kita sebagai orang Katolik khususnya tahu dengan baik siapa mereka. Jelas mereka adalah orang tua dari Santa Perawan Maria yang kemudian melalui Santa Perawan Maria Yesus dilahirkan buat kita. Yoakim, nama Yoakim sendiri itu artinya persiapan bagi Tuhan. Sementara Ana itu artinya karunia atau rahmat. Dua sosok, dua pribadi. Dari latar belakang namanya tadi jelas mereka adalah orang tua yang sungguh-sungguh memberikan teladan bagaimana tidak lelahnya berserah diri kepada Tuhan. Benar, kita tidak temukan kisah mereka di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, tetapi dalam cerita para kudus Katolik, Kristiani di sana jelas bisa kita temukan cuplikan bagaimana kisah hidup mereka. Mereka dikatakan sebagai keturunan Daud yang juga sabar menantikan kelahiran seorang anak bagi mereka. Perkawinan mereka cukup lama, baru kemudian mendapatkan anak. Tetapi menarik bahwa mereka datang terus karena sebagai pribadi yang taat beragama, menjalankan kewajiban yang dimintakan oleh Taurat Tuhan, selalu datang di bait Allah untuk berdoa di Yerusalem. Mereka berdoa memohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada mereka seorang anak. Dan di dalam doa itu ada juga bentuk kepasrahan. Ada niatan atau komitmen yang dibangun oleh Santa Ana sendiri. Kalau Tuhan memberikan kepadaku seorang anak, maka anak ini akan saya kembalikan kepadamu. Tuhan mendengarkan jawab doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Dan
Kita tahu Santa Perawan Maria lahir dalam keluarga mereka, tentu kebajikan-kebajikan, nilai-nilai ketaatan, kesetiaan sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang mengaku punya Tuhan itu diberikan dengan baik, diajarkan dengan baik kepada Santa Perawan Maria. Sehingga dengan demikian Perawan Maria juga menjadi pribadi yang akhirnya dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Maka boleh saya katakan bahwa Santo Yoakim dan Santa Ana sedari awal sudah masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan untuk ikut terlibat dalam karya keselamatannya. Dan ini menarik karena kepantasan mereka di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama misalnya, itu menarik. Bacaan pertama Putra Sirak dibuka dengan mengatakan, kami hendak memuji orang-orang termasuk para leluhur kita. Pujian dan penghormatan sudah selayaknya kita sampaikan, panjatkan kepada dua tokoh ini. Karena teladan hidup mereka yang luar biasa. Ada peribahasa yang mengatakan gajah meninggalkan gading, mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama itu adalah kebajikan, perbuatan-perbuatan atau teladan hidup yang menginspirasi, menjadi cermin bagi orang lain. Keteladanan hidup mereka menjadi jempolan, dan dua tokoh ini menjadi jempolan, menjadi cermin buat kita untuk berbenah. Mungkin kita mulai melihat kehidupan keluarga kita masing-masing. Mereka menjadi keluarga panutan untuk kita. Bagaimana mereka sabar, bagaimana mereka setia, bagaimana mereka taat menjalankan kewajiban agama yang diyakini oleh mereka, dan bagaimana mereka berserah. Itu hal yang sungguh sangat menarik, dan kalau itu kita lakukan, maka pujian yang dikatakan oleh Putra Sirak dalam bacaan pertama itu layak disematkan kepada kita. Layak juga dikatakan, layak juga kemudian kita peroleh karena kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Jadi saya mau mengajak Fani dan sahabat Wasserini Katolik untuk melihat korelasi itu. Dua contoh dari dua tokoh itu bila kita hubungkan dengan bacaan hari ini. Begitu. Itu ya Romo ya. Bukannya mau memungkiri ya, tapi sabar, setia, berserah. Persis yang dilakukan. Sehingga dengan demikian kesabaran mereka dalam menantikan apa yang menjadi janji Tuhan, boleh kita sebut seperti itu, mendapatkan jawaban. Lalu kesetiaan mereka untuk terus-menerus berserah dalam doa, itu juga langkah yang menjadi cerminan buat keluarga-keluarga kita. Maka pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi kebanggaan kita supaya kemudian dipuja dan dipuji? Kalau pakai meminjam bahasa Putra Sirak hari ini dalam bacaan pertama, selain contoh-contoh itu, apakah keluarga kita itu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menampakkan atau menjadi pribadi yang sabar, dan pribadi yang sabar, rendah hati, yang berserah total kepada Tuhan, keluarga yang didapatinya mencintai Tuhan dalam doa, atau tidak? Atau refleksi lain yang juga kemudian bisa menjadi permenungan buat kita adalah, sebagai orang tua misalnya, apakah saya sudah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, mengajari mereka
untuk mencintai Tuhan, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu juga menjadi refleksi lain yang kita peroleh dari baca dari kedua tokoh ini, dikaitkan dengan bacaan pertama. Sekali lagi kita selalu diminta untuk menyatakan kebaikan, karena itu menjadi cerminan inspirasi bagi hidup, bagi yang lain. Kita kalau dalam bahasa bacaan pertama saya mau mengatakan kita menjadi cerminan masa depan ketika kita meninggalkan kebaikan dan kebajikan, sehingga lalu kemudian nilai-nilai kebaikan itu terus menerus dihidupi. Maka kita juga tidak sedang mau mencari supaya menjadi orang yang terkemuka, supaya dipuja dan dipuji, supaya dianggap sebagai orang yang hebat. Tetapi mari kita coba terus berbenah diri, membuat pribadi kita menjadi layak atau cermin, menginspirasi orang lain karena kebaikan yang kita lakukan. Itu yang minimal saya temukan di dalam bacaan pertama dan kaitannya dengan dua orang kudus yang kita peringati hari ini. Iya, Romo. Semoga kita dimampukan yang terus memperbaiki diri gitu ya Romo ya. Persis. Nah Romo, ada pertanyaan berikutnya. Selain kita, maaf, kita kan sudah berusaha untuk mencari apa yang bisa kita teladani untuk anak-anak dan lain-lainnya. Itu kita juga melakukan doa untuk para leluhur ya, keluarga ya Romo ya. Persis. Ini terima kasih Bu Fani mengajak kita untuk kemudian juga ada tanda syukur kita kepada mereka yang telah berjasa, para leluhur atau para pendahulu kita. Mungkin kita mulai dari diri kita, apakah ada kesempatan di dalam diri kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena punya Tuhan memberikan kepada kita keluarga, orang tua, kakek, nenek, macam-macam lah. Atau adakah ruang di dalam hidup kita untuk berefleksi, saya ada sampai saat ini karena Tuhan melalui mereka-mereka ini. Maka pernah saya memberikan permenungan peringatan kematian. Saya katakan, kalau kamu mengatakan kamu mencintai orang tuamu yang telah dipanggil Tuhan, tetapi kamu tidak mendoakan mereka, saya patut pertanyakan bentuk cintamu itu. Kita mengatakan kita mencintai mereka, wujud yang paling konkret sebagai orang beriman adalah mendoakan mereka. Maka terima kasih Bu Fani mengajak kita untuk kemudian kita harus mengingat para leluhur, mereka yang telah berjasa atau mereka yang telah mendahului kita dalam doa. Itu sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kita menjadi seperti ini karena mereka. Tuhan mencintai kita melalui mereka. Begitu. Iya. Mendoakan walaupun sudah ada harinya juga, tapi kita masih terus menerus begitu ya Romo ya. Persis. Dan kita juga mendoakan setiap kali Ekaristi ya Romo ya. Di liturgi Ekaristi itu sendiri. Jadi begitu ininya ya kita ya, adat kita menurut tradisi Katolik memang sangat mengangkat ya Romo ya untuk penghormatan kepada jiwa-jiwa yang sudah. Terutama karena kita tahu siapakah kita. Jadi ekspresi dari pengetahuan kita akan siapakah kita, kita wujudkan dalam bentuk itu. Sekali lagi kembali kepada saya ada menjadi seperti sekarang ini karena mereka itu. Gitu. Dan nanti kita juga akan maka kita harus meninggalkan hal-hal baik tadi seperti yang dilakukan oleh Santo Yoakim dan Santa Ana, dan dinyatakan kepada kita dalam bacaan pertama hari ini. Jadi jangan sampai kita meninggalkan belang-belang ya. Kamu meninggalkan gading, kita nggak punya gading. Baiklah, kita rehat sejenak ya Romo ya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita rehat sejenak untuk sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi yang kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria. Masih bersama dengan kita Romo Jimmy, OFM, dan saya Fani akan menemani Anda sampai akhir dari acara kesayangan kita ini. Baik Romo, mari kita lanjut ya Romo ya. Tadi di sesi pertama kita sudah mendapatkan ya bahwa kita memang harus dari tradisi itu sendiri ya Romo ya. Selain kita harus menjadi orang yang meninggalkan satu kebajikan yang bisa dikenang, tapi kita juga harus tetap mendoakan mereka-mereka yang sudah ya. Baik Romo, sekarang kita menuju ke Injil ya Romo. Apa nih Romo pesan-pesannya? Baik, bacaan Injil hari ini Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih itu singkat. Iya, 2 kalimat. 2 ayat. Dan penekanannya pada hal ini. Atau pertanyaan mendasar buat kita ya. Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan mengapa mereka tidak melihat dan tidak mendengar, padahal dikatakan dalam bacaan itu mereka adalah para nabi dan orang yang benar. Ini hemat saya, sekali lagi kita coba menghubungkannya dengan peringatan wajib hari ini, peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. 2 hal ini menarik, tidak hanya sekedar melihat aja. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi lebih jauh melampaui itu kalau kita kaitkan dengan Santo Yoakim dan Santa Ana. Itu berarti kita menangkap hal yang lebih besar. Mereka melihat dengan mata batinia. Mereka melihat dengan mata iman. Mereka melihat atau mendengar dengan iman yang mendalam. Sehingga oleh karena itu terbangun relasi yang mendalam juga dengan Tuhan. Dan melihat apa yang baik dan benar itu mewujudkannya, mendengarkan apa yang baik dan benar dan melakukannya dengan baik pula. Dan contoh yang tadi sudah dikatakan pada sebelumnya adalah bahwa mereka kemudian memasrahkan bahkan anak mereka, Santa Perawan Maria. Mereka ikut dilibatkan dalam rencana keselamatan itu karena kesediaan mereka untuk membuka mata dan telinga iman mereka pada sapaan Tuhan sendiri. Banyak orang yang kerap kali hanya berjuang untuk memoles hal-hal yang lahiriah. Ini penglihatan atau melihat dalam arti bukan yang dimaksudkan melihat secara lahiriah apa yang tampak di luar, tetapi melampaui itu mata batiniah yang kemudian menggerakkan orang untuk tahu dengan baik bahwa ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang dimaui oleh Tuhan, ini yang harus saya lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka kaitannya dengan bacaan pertama itu jelas. Kita lalu kemudian melakukan kebajikan-kebajikan dan itu menjadi cerminan inspirasi bagi yang lain di dalam kehidupan ini. Itu hal pertama yang mau saya katakan berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Lalu hal yang kedua, menarik juga kita coba melihat kenapa Santa Ana dalam kaitan dengan bacaan Injil, Santa Ana dan Santo Yoakim ini itu begitu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya mau melihat hal ini.
tadi di awal saya mengatakan mereka orang yang cukup taat dan sabar. Mereka sabar dan sabar menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia justru ini menjadi pertanyaan. Tidak sabar. Kita maunya saat ini atau dalam berdoa, Tuhan saya ingin ini, saya sedang ada masalah begini. Lalu kemudian salah langkah. Bahkan mereka terus-menerus datang berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, dengan sebuah komitmen, kalau Tuhan lakukan itu dan itu terjadi atas kehendak-Mu, saya akan lakukan itu. Itu dilakukan oleh mereka, keluarga ini. Maka itu juga menjadi permenungan buat kita. Maka kita kemudian juga menjadi pribadi yang sabar atau tidak. Atau hal lain yang juga menjadi ruang refleksi dalam keluarga kita. Apakah ada kesabaran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita? Udah terus-menerus ngomongin dia kok makin aja bebal kan. Kerap kali ya orang tua sampai udah kehilangan kontrol diri. Kadang-kadang malah dibuat sebaliknya, makin dilarang makin dibuat begitu. Nah, apakah kita ada kesabaran dalam diri kita sebagai orang tua untuk mengajari mereka? Benar, tidak mudah. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Itu hal lain yang bisa kita peroleh dari Santa Ana dan Santo Yoakim yang kita peringati hari ini. Maka sekali lagi kita tidak hanya sekedar tampakan luar, tetapi harus melampaui itu, mencoba untuk kemudian membuka ruang dalam diri sehingga ada relasi yang mendalam dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu ini yang Tuhan mau, dan karena kita tahu ini yang Tuhan mau, saya lakukan yang Tuhan mau itu. Begitu. Benar-benar berpasrah dalam iman itu ya Romo ya. Nah Romo, berkaitan dengan Injil Romo. Kenapa Yesus ngomong begitu? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita juga, Bu Fani dan sahabat Rohani Katolik. Kenapa Yesus mengatakan yang berbahagia itu orang yang melihat dan yang mendengar? Padahal kita punya mulut. Kenapa tidak dikatakan bahwa termasuk juga yang berbahagia mereka yang berbicara? Mungkin ini juga mau mengatakan kepada kita, selain tadi ya soal mata batinia, mata iman, tetapi mau mengatakan bahwa banyak bicara itu kerap kali itu bukan menjadi sebuah pelajaran kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Tetapi melihat dan mendengar dengan baik itu menjadi sebuah pelajaran kebijaksanaan yang kemudian menginspirasi orang, karena di dalamnya ada ruang untuk menenangkan diri, belajar, dan kemudian bisa menemukan hal-hal apa yang bisa dilakukan. Tuhan ciptakan kita, indera pendengaran itu dua, telinga, mata kita, supaya lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat daripada lebih banyak bicara. Sehingga kalau kemudian kita lebih banyak bicara, ada ruang-ruang di mana bisa memungkinkan kita untuk jatuh pada kesombongan, keangkuhan, dan kepungahan diri. Maka mari supaya kemudian juga kita bisa sungguh-sungguh membuat hidup kita berkualitas adalah ngerem, bicara seperlunya, atau saya mau mengatakan ya lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat hal-hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini, kemudian kita refleksikan, kita renungkan, sehingga dengan demikian kita bisa mengeliminir juga hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Begitu. Iya Romo. Lebih banyak kerja berarti ya Romo ya. Kerja. Walaupun udah lewat ini Romo ngaminnya. Nah, itu ya Romo ya.
sabda indah ini menegaskan kita untuk kesetiaan melihat. Nah, yang saya pengen tahu ini Romo, apakah Romo bisa menjelaskan kesetiaan untuk itu diperlukan ya, untuk mendengar pun perlu setia. Dengan mendengarkan berarti keseluruhan atau totalitas diri kita ikut serta di dalam. Kerap kali orang tidak sabar untuk itu kan, tidak setia juga, ngapain juga ya. Maka tadi saya katakan ada mesti melampaui itu dengan mata batin atau telinga yang sungguh-sungguh mata batin kita harus kemudian ada, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh mengecap apa maksud di balik itu. Kalau hanya mendengar doang kan lewat begitu saja tanpa memahami sebetulnya maksud apa yang dimaksudkan atau apa yang dimaui untuk kita perbuat. Sehingga menurut saya kita coba belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Yang berbahagia adalah mereka yang melihat dan mendengar, karena banyak orang sebetulnya mau melihat dan mendengar tidak mampu karena mereka hanya terpesona, terpukau dengan hal-hal yang lahiri doang. Maka sekali lagi contoh dari Santa Ana dan Santo Yoakim ini menjadi cerminan atau menjadi inspirasi supaya kita bisa membuat hidup kita sungguh-sungguh berkualitas. Gitu. Seperti yang Romo tadi juga bilang bahwa perlu kerendahan hati ya untuk setia mendengar itu ya. Siapa lu, siapa gua gitu. Gua nggak mau dengar lu gitu ya Romo ya. Itu kerap kali karena kesombongan akhirnya kita jatuh pada hal-hal seperti yang Bu Fani katakan itu. Maka untuk kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman Kristiani, kita belajar dari dua bacaan ini kan menjadi jelas. Kita coba untuk meninggalkan hal-hal baik atau melakukan hal-hal baik, tidak terutama karena didasari oleh motivasi supaya dipuja dan dipuji. Tetapi kita tergerak oleh karena panggilan kita bahwa hal-hal baik itulah yang mesti saya lakukan. Itu menjadi panggilan saya untuk saya perbuat. Hal-hal baik itu saya temukan karena kemampuan saya untuk setia mendengarkan, setia melihat dengan mata batinnya saya. Nah, dengan demikian ada ruang terus-menerus dalam diri untuk refleksi, untuk terus-menerus lihat kembali. Saya hari ini buat ini kok kenapa jadinya begini. Jadi ada upaya terus-menerus untuk mengubah atau perubahan diri ada ketika ada kemampuan atau kesetiaan untuk itu. Begitu. Perlu setia dalam hal apapun ya Romo ya. Tapi untuk menuju kebaikan, Romo ada pesan-pesan yang mendapat headline buat kita dari kedua bacaan dan peringatan ini untuk kita semua. Orang tua meninggalkan atau menjadi cermin bagi anak-anak. Keluarga menjadi cermin atau menjadi gereja mini di dalam hidup bermasyarakat. Maka bacaan pertama juga bacaan hari ini dan juga peringatan kedua orang kudus ini menjadi cermin bagi orang tua, bagi keluarga. Maka mari kita buat hidup keluarga kita itu menjadi contoh, menjadi panutan yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan. Dan juga sebagai gereja, sel kecil dalam gereja, mari kita wujudkan itu mulai dari keluarga kita. Kebaikan-kebaikan itu adalah tidak fair kalau di dalam keluarga itu tidak harmonis. Keluar rumah kita tunjukkan diri kita sebagai yang terbaik, itu ada yang kurang dalam diri kita. Mari kita mulai dari keluarga kita. Kita menimba inspirasi kekuatan dari keluarga kita, belajar dari Santa Ana dan Santo Yoakim yang kita peringati hari ini. Gitu. Amin. Pasti bisa kita ya jadi sel terkecil gereja. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita akan tutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Jimmy. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur
kepadamu karena Engkau beri kami kesempatan untuk boleh mendengarkan Engkau yang berfirman kepada kami. Engkau memperkenankan kami juga untuk boleh melihat contoh-contoh hidup, teladan-teladan kebajikan dan kebaikan dari kedua orang kudus-Mu, Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Perkenankanlah kami agar kami sungguh menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang melakukan kebajikan seturut kehendak-Mu, sebagaimana telah diteladankan oleh kedua orang kudus-Mu ini. Kami percaya bahwa tanpa campur tangan-Mu, niat-niat baik kami untuk melakukan kehendak kasih-Mu kurang berjalan dengan baik, bahkan akan gagal. Maka kami selalu berpasrah dan memohonkan bantuan dan berkat-Mu bagi kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Para saudara-saudari sekalian, selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sama-sama. Jimmy. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda sampai akhir acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Romo Jimmy dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam damai.